Halo guys, menjelang 8 hari lengsernya Mulyono dari jabatannya sebagai presiden, para netizen tak henti-hentinya memberikan sebuah kritikan dan juga sindiran-sindirannya yang lucu. Dan bahkan netizen ini ada yang memparodikan di tengah jalan, seolah-olah Mulyono ini diteriaki. Sungguh sangat memalukan apa yang terjadi pada Mulyono dan bahkan pada keluarganya. Bukannya pasca lengser dari kedudukannya sebagai presiden, namanya semakin membaik, malah yang ada semakin memburuk. Nah, untuk itu langsung saja kita simak bagaimana sindiran-sindiran lucu para netizen ini dan semoga sahabat-sahabat terhibur. Buat para proyongos, ketika saya ngomongin Mulyono, kenapa kalian yang baper? Padahal kan nama Mulyono bukan satu aja. Tetangga saya aja ada 3 orang namanya Mulyono. Tapi mereka orangnya tertib, nggak sen kiri belok ke kanan. Nah, ini. Mol! Woi! Mulyono! Gila. Woi! Mol! Mol, turun, Mol! Woi! Mulyono! Terima kasih guru besar bangsa. Gua nggak tahu nih ya, predikat ini dapatnya atas dasar apa gitu. Ya, gua label-label atau predikat guru itu melekat kepada orang-orang yang mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa. Apa ini termasuk mencerdaskan dengan menyewa buzzer, memoles pencitraan, menaikkan anak yang menjadi penjabat negara? Apa ini termasuk mencerdaskan generasi bangsa? Sedangkan nasib-nasib para guru yang asli itu seperti ini. Ya. Sedangkan nasib para guru yang asli itu seperti ini. Larat. Nggak sih lu? Orang yang benar-benar mencerdaskan kehidupan bangsa itu dengan mengajar tulus di sekolah-sekolah dengan gaji yang rendah, malah kayak gini. Ngeri. Coba lu bayangin nasib anak bangsa kita yang ingin menuntut ilmu aja harus kayak gini, pakai perahu, ya, yang dimana perahunya tenggelam. Untung aja nyawanya nggak hilang tuh anak-anak, ya kan? Masa mereka harus kayak gitu di negara yang sumber daya alamnya katanya banyak? Pada ngapain penjabatnya sebenarnya? So now our remain is for you to jump on board and join with us together to become a multi-trillion dollar economy. So I suggest you, Ekspresi wajahnya sesuai. don't wait too long. Don't just sit and watch. This is a golden opportunity that is very captivating in Indonesia, which all of you can be part of. Disorakin bikin malu satu keluarga. Disorakin di depan pemimpin negara. Para mantan menteri dan keluarganya masih dijamin asuransinya, Bung Rocky, dan ini di tengah rakyat kita yang kesulitan menanggung biaya hidup, APBN juga cekak gitu. Jokowi malah menjamin asuransi kesehatan mantan menteri yang kita tahu itu banyak di antara mereka itu adalah pengusaha maupun orang kaya. Ya, saya tafsirkan itu masih dalam upaya membujuk. Apa poinnya memberi jaminan asuransi pada menteri-menteri ini? Kan menteri itu diangkat selama 5 tahun dalam kapasitas ada yang pengusaha, ada yang banyak uangnya, balik lagi mereka ke urusan mereka sebelum menjadi menteri, yaitu bisnis. Jadi ngapain dikasih asuransi? Kan ini artinya menggarami laut tuh, atau menitipkan pesan bahwa Jokowi peduli pada kehidupan ekonomi menteri-menteri itu. Kalau mereka sakit nanti asuransinya dibiayai negara. Loh, dia udah selesai sebagai pejabat. Jadi kan bayangin ada menteri yang bukan ASN, datang dari kalangan bisnis, masih dijamin oleh negara kan. Sementara stunting kita itu 21%. Mestinya itu yang dirawat oleh keputusan Jokowi. Jokowi mesti bikin keputusan bahwa yang stunting 21% itu harus dapat asuransi kalau ibu hamilnya itu punya penyakit tuh di luar BPJS, karena ini asuransi buat calon bayi misalnya, itu baru pakai otak namanya tuh.
Ini parah. Kalau nggak tahu Pada saat pelantikan si Samsul Al-Fufu Fafa beberapa hari lalu, tersebar gambar ini. Pada saat itu, aku langsung menghela nafas panjang. Luar biasa. Kalau kita flashback ke belakang, kita melihat sosok Bung Hatta. Sosok negarawan, cerdas, intelek, berjiwa kerakyatan, sederhana. Kemudian kita melihat sosok B.J. Habibie, seorang teknokrat, cerdas, jenius, dan memiliki jiwa kenegarawanan yang tinggi. Dan yang paling dekat saja, Kiai Haji Ma'ruf Amin, sosok muslim yang cerdas, ahli usulul fiqh, kiai, dan memiliki semangat yang tinggi untuk membangun umat. Lalu kemudian kita dihadapkan dengan si badut Samsul Al-Fufu Fafa ini. Tahu apa yang terbersit di kepalaku? Kalau badut semacam Samsul Al-Fufu Fafa ini bisa menjadi wakil presiden, maka memang ada yang salah dengan bangsa ini. Menurut kalian, apa yang salah dengan bangsa ini, guys? Ketik di kolom komentar. Selamatkan demokrasi. Makanya sekolah itu penting. Pendidikan itu penting. Jangan pakai ijazah palsu. Ya kan? Kenapa saya mau membales akun ini? Akun ini ada orangnya. Bukan akun buzzer yang diternak sama Jokowi. Ini kan orang-orang penyembahnya Jokowi. Pemerintah itu harus dikontrol. Kalau apa-apa diserahkan sama pemerintah, contoh kemarin, bagaimana Jokowi merusak konstitusi, merusak tentang hukum, akhirnya dicontoh sama anak buahnya Jokowi, kepolisian, kejaksaan, itu anak buahnya Jokowi loh. Karena Jokowi adalah seorang presiden, kepala negara. Jadi dia yang harus tanggung jawab, dia harus yang mengontrol. Bagaimana rusaknya demokrasi ini, harusnya dia yang ini. Oh, dia aja merusak demokrasi, apalagi anak buahnya. Makanya kalau lu yang sekolah pasti mengerti. Makanya orang yang berpendidikan itu mereka akan teriak-teriak. Karena pemerintah itu harus dikontrol. Kita udah mencoblos, kita harus tanggung jawab. Bukan setelah mencoblos lo menyembah. Kebanyakan kan rakyat yang tidak ada isinya otaknya itu habis mencoblos disembah. Melebihi menyembah Tuhan. Tuhan aja tidak kalian sembah sampai segitunya. Tapi seorang Jokowi disembah sampai segitunya. Makanya negara ini hancur, rusak. Paham? Makanya pendidikan itu penting. Bukan beli ijazah. Salam waras. Salam waras. Sebagai contoh ya, banyak orang-orang kepolisian, kejaksaan menjarakan orang seenak udarnya sendiri. Seperti kasus Vina. Kasus guru. Itu contoh ya. Banyak orang-orang yang dikriminalisasi. Yang disalahkan siapa? Ya Jokowi dong. Karena mereka adalah anak buahnya Jokowi. Jokowi adalah contoh. Jokowi aja berbuat seenak udarnya sendiri, otomatis kepolisian, kejaksaan seenak udarnya sendiri. Menjarain orang. Suatu saat mungkin Anda yang akan terjadi kriminalisasi. Kalau apa-apa yang terjadi di dunia hukum ini yang disalahkan harus presiden. Karena presiden adalah kepala negara, kepala rumah tangga. Makanya sekolah itu penting ya. Salam waras. Yap, itulah berbagai komentar dari netizen ataupun sindiran-sindiran yang menohok, yang lucu, saya kira cukup menghibur bagi kita semua yang masih merasa kecewa terhadap apa yang sudah menjadi perilaku Mulyono dan juga keluarganya yang telah mengacak-ngacak demokrasi, yang hanya mementingkan kekuasaan dan memperkaya dirinya, membuat rakyat semakin sengsara dengan kebijakan-kebijakan yang ia lakukan, yang hanya menguntungkan dirinya dan keluarganya maupun golongannya, tetapi tidak untuk rakyat. Nah, inilah yang menjadi kekecewaan sebagian rakyat. Kenapa sampai saat ini memberikan kritikan-kritikan yang keras ataupun memberikan sindiran yang lucu, bahkan memparodikan Pak Mulyono dan juga keluarganya, gunanya untuk bagaimana agar mereka ini sadar akan perilakunya dan bahkan merasa malu dengan apa yang dia lakukan selama ini, selama 10 tahun. Sebagian rakyat yang merasa, yang cerdas, yang peka terhadap situasi ini merasa dijajah oleh keluarga Mulyono ini.
Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga apa yang saya sajikan hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.